Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar biologi bersama-sama. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dwi Putri Chandra Bina Pradana. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi sel pada jaringan tumbuhan. Lalu, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi. Nah, kali ini kan kita mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Sebenarnya, apa sih jaringan itu? Nah, jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki struktur serta fungsi yang sama. Kumpulan dari sel-sel ini akan membentuk sebuah jaringan yang nantinya akan bekerja secara bersama-sama untuk mendukung kehidupan tumbuhan. Untuk jaringan pada tumbuhan sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan meristem ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem primer dan yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Untuk jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan dasar, lalu yang kedua adalah jaringan pelindung, yang ketiga adalah jaringan penguat, dan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan embrional, di mana sel-selnya ini masih aktif melakukan pembelahan. Pada jaringan meristem, sel-selnya belum mengalami spesialisasi atau tidak berdiferensiasi. Pada jaringan meristem ini, sel-selnya memiliki dinding yang tipis. Selain itu, susunan antar selnya ini rapat sehingga tidak terdapat ruang antar sel di dalamnya. Meristem primer. Nah, jaringan meristem primer ini berkembang dari sel-sel embrional, di mana jaringan meristem primer terdapat pada titik-titik tumbuh. Artinya, jaringan ini berada pada ujung akar, ujung batang, atau titik tumbuh yang lain. Adanya jaringan meristem primer dapat menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan panjang atau pertambahan tinggi. Yang selanjutnya adalah jaringan meristem sekunder. Pada jaringan meristem sekunder berkembang dari sel-sel embrional yang telah mengalami diferensiasi. Nah, selain itu, jaringan meristem sekunder masih bersifat meristematis. Adanya jaringan meristem sekunder pada tumbuhan ini dapat menyebabkan tumbuhan mengalami pelebaran sehingga tumbuhan akan bertambah besar. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan dewasa ini tersusun atas sel-sel dewasa, tapi dalam kondisi tertentu, jaringan dewasa dapat bersifat meristem kembali. Nah, untuk jaringan dewasa ini terdiri dari 3 jaringan. Yang pertama adalah jaringan pelindung, yang kedua adalah jaringan dasar, dan yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Nah, untuk jaringan pelindung ini terdapat pada lapisan epidermis, merupakan lapisan paling luar pada tumbuhan, memiliki susunan antar sel yang sangat rapat sehingga tidak terdapat ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, memiliki lapisan lilin yang dihasilkan dari sekresi yang berfungsi sebagai pelindung pada tumbuhan. Jaringan dasar. Nah, untuk jaringan dasar ini, dia ini mempunyai fungsi untuk memperkuat kedudukan dari jaringan lain. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat melekatnya dari jaringan-jaringan lain. Nah, untuk jaringan dasar ini, dia mempunyai struktur jaringan yang berbeda meskipun dia ini berasal dari jaringan embrional yang sama. Yang termasuk jaringan dasar ini adalah parenkim. Untuk parenkim sendiri biasanya terdapat pada akar, batang, daun, serta buah pada tumbuhan. Parenkim memiliki sel-sel yang masih hidup dan juga aktif. Nah, untuk parenkim ini sendiri, biasanya dia itu memiliki dinding yang tipis serta bentuk yang bulat, persegi, atau persegi panjang. Susunan sel yang tidak rapat menyebabkan adanya ruang antar sel di parenkim ini. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan penguat. Sesuai dengan namanya, jaringan penguat ini berfungsi untuk menguatkan atau menyokong bagian-bagian pada tumbuhan, misalnya saja batang dan daun. Jaringan penguat ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah jaringan kolenkim dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini mempunyai struktur yang hampir sama dengan parenkim.
di mana kolenkim ini mempunyai fungsi sebagai penguat pada tumbuhan muda dan juga tumbuhan herba. Dinding sel pada kolenkim ini tersusun atas selulosa dan juga pektin. Biasanya, sel-sel pada jaringan kolenkim ini berbentuk bulat karena adanya penebalan selulosa pada dinding-dindingnya. Selanjutnya adalah sklerenkim. Berbeda dengan kolenkim, sklerenkim ini merupakan jaringan penyokong yang sifatnya itu keras. Nah, pada jaringan sklerenkim tersusun atas selulosa dan juga lignin, sehingga dia ini memiliki dinding sel yang tebal dan juga keras. Nah, selain itu, jaringan sklerenkim ini tidak memiliki ruang antar sel di dalamnya karena susunannya yang rapat. Nah, pada sklerenkim biasanya dia itu tersusun atas sel-sel yang telah mati. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Seperti kita ketahui bersama bahwa jaringan pengangkut ini mempunyai fungsi untuk mengangkut zat-zat makanan pada tumbuhan atau mengangkut hasil dari sisa metabolisme pada tumbuhan. Nah, jaringan pengangkut ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah xilem dan yang kedua adalah phloem. Xilem atau pembuluh kayu. Nah, untuk xilem ini tersusun atas tabung-tabung pembuluh, di mana xilem ini mempunyai fungsi untuk mengangkut air dan juga garam mineral yang berasal dari akar dan diangkut menuju ke bagian atas tumbuhan atau menuju ke daun. Nah, untuk xilem ini sendiri tersusun atas trakeit, trakea, dan juga parenkim. Nah, pada phloem ini dia itu memiliki struktur yang hampir mirip dengan xilem. Lalu yang kedua adalah dinding selnya ini mengalami penebalan yang disebabkan oleh selulosa dan juga pektin. Yang ketiga adalah phloem ini memiliki fungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan menuju ke seluruh bagian tubuh dari tumbuhan. Lalu yang keempat, phloem ini tersusun atas sel-sel tapis, sel pengiring, parenkim phloem, dan juga serabut-serabut phloem. Nah, setelah kita mempelajari jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan, kita akan sedikit menarik keterkaitan antara struktur jaringan dan juga adanya organ pada tumbuhan. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya kumpulan dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi serta struktur yang sama akan membentuk sebuah organ. Nah, biasanya pada tumbuhan ini dia memiliki 3 organ utama. Yang pertama adalah akar, yang kedua adalah batang, dan juga yang ketiga adalah daun. Nah, masing-masing dari organ pada tumbuhan ini memiliki fungsi yang akan kita bahas selanjutnya. Organ tumbuhan pertama yang akan kita bahas adalah akar. Seperti kita ketahui bahwa akar ini memiliki fungsi utama untuk mengangkut air serta garam mineral yang berasal dari tanah menuju ke tubuh tumbuhan. Selain itu, pada beberapa tanaman, akar ini mempunyai fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Akar mempunyai satu sifat, yaitu dia akan tumbuh secara terus-menerus. Secara umum, akar dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah gedung akar, yang kedua adalah daerah pembelahan, yang ketiga adalah daerah pemanjangan, dan yang keempat adalah daerah diferensiasi. Pada gambar berikut menunjukkan adanya perbedaan dari susunan jaringan yang terdapat pada batang monokotil dan juga batang dikotil. Terakhir, organ pada tumbuhan yang akan kita bahas adalah daun. Seperti kita ketahui bersama bahwa daun ini merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Pada daun terdapat urat-urat daun yang merupakan berkas jaringan dari pembuluh angkut. Selain itu, pada permukaan atas dan juga permukaan bawah daun terdapat jaringan epidermis yang berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Pada lapisan bagian luar dari daun yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar, terdapat lapisan kutikula yang berfungsi untuk melindungi daun itu sendiri. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Sering mencuci tangan, pakai masker, dan juga hindari kerumunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.